Halo Tribuners, ketemu lagi di News of the Week Tribun Pekanbaru. Seperti biasa, di News of the Week kali ini kita akan hadirkan beberapa informasi yang sudah kita rangkum untuk Tribuners. Tapi sebelum itu, silakan support dan dukung terus YouTube channelnya Tribun Pekanbaru dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan juga nyalakan notifikasinya. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke Tribuners, untuk informasi yang pertama ini terkait dengan video viral yang diduga pengawal dari Gubernur NTT yang memukuli salah seorang laki-laki di Jakarta Selatan. Yuk kita lihat videonya. Sebuah video yang merekam rombongan Gubernur NTT, Victor Laiskodat, memukuli dan menendang pria di jalan raya viral di media sosial. Sebelum pemukulan terjadi, terekam Victor yang mengenakan kemeja putih berada di jalan lalu masuk ke dalam mobil. Setelah itu beberapa orang yang diduga pengawal Victor memukuli seorang pria di tepi jalan. Video tersebut direkam di wilayah Jakarta Selatan. Kapolsek Metro Setiabudi AKBP Yogen Heroes Baruno saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa pemukulan oleh anggota rombongan Gubernur NTT tersebut. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena kesalahpahaman saja. Kapolsek menyebutkan pria yang dipukul tersebut diketahui mabuk dan mengendari mobil berjalan zigzag dan memotong rangkaian mobil Gubernur NTT. Menurutnya, pria tersebut sudah minta maaf. Peristiwa tersebut sempat ditangani oleh Polsek Metro Setiabudi. Korban dan rombongan Gubernur NTT sempat bertemu di Mapolsek Metro Setiabudi. Kedua pihak pun sudah bersepakat untuk berdamai. Sementara itu, video kejadian pemukulan tersebut viral setelah kedua belah pihak berdamai. Tribuners, kita lanjut lagi ke informasi yang kedua. Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang tersangka kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta. Satu di antaranya merupakan Muhammad Rizik Syihab. Berikut informasi selengkapnya. Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, salah satunya adalah MRS selaku penyelenggara acara yang tak lain adalah Muhammad Rizik Syihab yang merupakan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI. Menurutnya, 8 Desember 2020, penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara tentang tindak pidana kekarantinaan kesehatan terkait acara pernikahan putri MRS. Dari hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk penyelenggara. Yusri mengatakan kepolisian menyangkakan MRS dengan pasal 160 KUHP tentang penghasut masyarakat supaya melakukan perbuatan pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di masyarakat, dan pasal 216 KUHP dengan ancaman hingga 6 tahun kurungan penjara. Sementara tersangka selain Rizik dikenakan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan nomor 6 tahun 2018 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Selain MRS, kepolisian menetapkan 5 orang lagi sebagai tersangka, antara lain Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, Penanggung Jawab Keamanan, Penanggung Jawab Acara, serta Kepala Seksi Acara. Baik Tribuners, kita lanjut lagi ke informasi yang ketiga. FPI mempertanyakan terkait kondisi jenazah 6 orang simpatisan mereka yang ditembak polisi. Mereka menduga ada hal-hal yang janggal dalam kejadian tersebut. Berikut ini informasi selengkapnya. Pihak Front Pembela Islam mempertanyakan kondisi jenazah 6 rekannya yang tewas ditembak polisi. Seperti yang diketahui, pihak kepolisian dan FPI sempat bentrok pada 7 Desember 2020 di kilometer 50 di tol Jakarta Cikampek. 6 orang simpatisan FPI meninggal dunia karena ditembak polisi. Pihak kepolisian dan FPI sendiri memiliki versi cerita yang berbeda.
Pihak polisi mengungkapkan diserang oleh EPI menggunakan senjata api. Sementara EPI mengatakan ada penculikan yang dilakukan polisi ketika akan melakukan ibadah subuh. Sayangnya, CCTV di tempat kejadian tidak dapat diakses. Kuasa hukum Front Pembela Islam Aziz Yanuar menyebutkan ditemukan banyak luka tidak wajar di keenam jenazah. Selain luka tembak, ditemukan juga luka lebam lainnya. Dengan kondisi keenam jenazah tersebut, Aziz meyakini mereka bukan meninggal karena polisi melakukan tindakan tegas dan terukur. Kini peristiwa ini akan segera diselidiki kebenarannya. Pihak kepolisian tengah membentuk tim untuk menyelidiki. Sementara 6 jenazah simpatisan FPI sempat tertahan cukup lama di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani autopsi. Akhirnya, ke-6 jenazah tersebut bisa dibawa pulang untuk disolatkan dan dimakamkan pada Selasa, 8 Desember 2020 malam. Ke-6 laskar tersebut adalah Andi Oktavian, Faiz Ahmad Syukur, Ahmad Sofyan alias Ambon, Muhammad Suci Kadafi, Lutfi Hakim, dan Muhammad Reza. Oke Tribuners, itu tadi 3 informasi yang kami rangkum dalam kesempatan News of the Week kali ini. Dan untuk update informasi Anda lainnya, silakan kunjungi tribunpekanbaru.com. Dan saksikan juga video-video menarik lainnya di YouTube channel Tribun Pekanbaru di Tribun Pekanbaru Official. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.